Oke, selamat pagi, siang, sore, malam kepada Ibu Rosi Pratiwi Siombing selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko. Perkenalkan, saya Jos Bram Tamba dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil penelitian kami yaitu pada kelompok 6. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja pada penelitian tersebut. Judul penelitian kami ialah Analisis Risiko Operasional menggunakan ISO 31000 Studi Kasus Skala SUA Coffee and Eatery. Kami itu berfokus untuk dapat mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko operasional yang dihadapi oleh usaha kuliner Kalasua Coffee and Eatery itu dengan menggunakan pedoman kerangka kerja ISO 31000 dalam penerapan manajemen risiko. Apa itu ISO 31000? ISO 31000 itu merupakan panduan-panduan global dalam pengelolaan risiko. Jadi ISO 31000 itu dapat membantu organisasi beradaptasi pada ketidakpastian dengan cara yang terukur dan juga strategis. Hal tersebut mengajarkan kita bahwa risiko tidak selalu harus dihindari, tapi harus dapat juga mengelola, mengendalikan, dan mengalihkan jika hal tersebut diperlukan. Kita masuk ke tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk kami dapat mengetahui berbagai risiko operasional yang dapat mempengaruhi kelancaran dan keberlangsungan kegiatan usaha, serta juga memberikan strategi-strategi yang tepat agar risiko ada dapat dikendalikan secara sistematis. Dan juga dapat membantu pelaku usaha memahami pentingnya penerapan manajemen risiko dalam meningkatkan efisiensi kerja, ketahanan bisnis, serta juga dapat bertahan dalam persaingan bisnis. Dalam penerapan ISO 31000, penelitian ini memberitahukan bahwa ISO 31000 ini tidak hanya dapat digunakan untuk meminimalisir kerugian saja, tetapi juga dapat digunakan sebagai strategi peningkatan performa operasional, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan penentu keberlanjutan bisnis jangka panjang. Dalam konteks Kalasua Coffee and Eatery, hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan praktis untuk meningkatkan stabilitas sistem operasional dan layanan agar dapat menghadapi berbagai bentuk risiko, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal usaha. Kita masuk ke metodologi. Dalam penelitian ini, di sini kami menggunakan metode deskripsi kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam kondisi nyata di lapangan mengenai operasional Kalasua Coffee and Eatery. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk dapat menggali informasi langsung dari sumber utama, yaitu melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan pemilik usaha. Dengan menggunakan metode ini, data yang dikumpulkan tidak hanya bersifat angka, tetapi juga kondisi mengenai situasi kerja, proses pelayanan, permasalahan yang dihadapi, serta persepsi manajemen terhadap risiko. Pendekatan kualitatif ini membantu kami melihat fenomena manajemen risiko dari sisi manusia, proses, dan sistem kerja yang saling berkaitan. Di sini ada beberapa analisis penelitian yang kami lakukan dengan mengikuti tahapan sesuai kerangka ISO 31000. Yaitu yang pertama, identifikasi risiko, yaitu proses mengenali berbagai potensi ancaman yang dapat mengganggu kelancaran usaha. Yang kedua, analisis risiko, yaitu menilai seberapa besar kemungkinan terjadinya risiko dan seberapa besar dampaknya terhadap kegiatan operasional. Yang ketiga yaitu evaluasi risiko, yaitu proses menentukan prioritas risiko yang perlu ditangani terlebih dahulu berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadi. Yang keempat yaitu perlakuan risiko, yaitu penerapan strategi mitigasi yang dapat mengurangi atau mencegah terjadinya risiko tersebut di masa depan. Metode-metode tersebut sangat efektif dalam penelitian khususnya terhadap usaha kecil dan menengah atau bisa disebut UMKM, karena memberikan panduan yang sistematis kepada pemilik usaha untuk mengetahui titik lemah mereka, membuat rencana pencegahan, serta meminimalisir potensi kerugian finansial dan non-finansial. Kita masuk ke temuan atau hasil penelitian. Dari penelitian yang kami lakukan, kami menemukan bahwa Kalasua Coffee and Eatery menghadapi 5 jenis risiko operasional utama yang mempengaruhi kelancaran usaha. Yang pertama yaitu kerusakan pada alat dan mesin. Pada risiko ini memiliki risiko yang tinggi. Kenapa? Karena kerusakan peralatan seperti mesin kopi, blender, atau peralatan dapur yang menyebabkan penurunan produktivitas, keterlambatan pelayanan, dan peningkatan biaya perbaikan. Risiko ini berdampak besar karena dapat menghambat proses operasional utama kafe. Yang kedua yaitu keterlambatan dalam proses pelayanan. Risiko ini memiliki risiko dengan tingkat sedang.
terjadi akibat keterbatasan jumlah karyawan, beban kerja tinggi, atau kurangnya koordinasi dalam tim. Hal ini berdampak pada turunnya kepuasan dan loyalitas pelanggan terhadap usaha. Yang ketiga yaitu pergantian karyawan. Untuk tingkat resikonya ini ialah rendah. Tingginya turnover karyawan menyebabkan pelayanan menjadi tidak konsisten dan menurunkan produktivitas jangka pendek, terutama saat karyawan baru belum beradaptasi sepenuhnya dengan sistem kerja. Yang keempat, kesalahan dalam membuat pesanan. Dalam risiko ini yaitu tingkat sedang. Risiko ini muncul karena kurangnya ketelitian karyawan saat menerima atau mengelola pesanan pelanggan. Dampaknya dapat menurunkan citra usaha dan meningkatkan potensi komplain. Yang berikutnya itu kekurangan stok bahan baku. Kekurangan bahan baku berdampak pada keterlambatan pelayan dan penurunan kualitas produk. Kondisi ini sering disebabkan oleh perencanaan inventory yang kurang akurat dan ketergantungan pada satu pemasok. Dalam konteks pengelolaan risiko, kami menegaskan bahwa asuransi dapat berperan penting sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko finansial, khususnya untuk risiko dengan dampak tinggi seperti kerusakan alat dan mesin. Kita masuk ke asuransi. Asuransi merupakan suatu perjanjian antara pihak tertanggung dan penanggung, di mana penanggung atau bisa disebut dengan perusahaan asuransi menanggung kerugian finansial yang dialami korban atau tertanggung akibat suatu peristiwa yang tidak pasti, dengan imbalan pembayaran premi. Di sini ada beberapa keuntungan membeli asuransi, yaitu yang pertama yaitu perlindungan finansial dari kerugian tak terduga. Asuransi memberikan jaminan keuangan ketika usaha mengalami kejadian tidak diinginkan, seperti kerusakan alat, kebakaran, pencurian, dan bencana alam. Contohnya jika mesin kopi utama pada usaha Kalasua dan Etri rusak dan biaya perbaikan mencapai 50 juta, perusahaan asuransi akan mengganti sebagian atau bahkan seluruh biaya tersebut sesuai dengan nilai pertanggungan. Hal ini mencegah agar arus kas perusahaan dapat stabil dan beroperasi dengan baik seperti biasa. Yang kedua, menjamin keberlangsungan operasional. Dengan asuransi, usaha dapat tetap berjalan meskipun terjadi kerugian besar. Misalnya, Kalasua Coffee and Eatery dapat segera memperbaiki atau mengganti mesin rusak dengan dana klaim asuransi tanpa harus meminjam ke sana kemari. Hal ini menjaga stabilitas layanan dan pendapatan, serta melindungi reputasi pada kesan pelanggan atau masyarakat. Yang berikutnya ialah mengurangi beban risiko pemilik usaha. Pemilik usaha tidak perlu menanggung sendiri semua dampak finansial dan dari risiko besar. Melalui pembayaran premi tahunan yang relatif kecil, risiko yang besar dapat ditanggung bersama melalui sistem risk pooling oleh perusahaan asuransi. Dengan begitu, pemilik usaha dapat fokus pada pengembangan bisnis, bukan sekedar mengkhawatirkan potensi kerugian. Yang berikut yaitu memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi pemilik serta investor. Usaha yang memiliki perlindungan asuransi memiliki kesan yang baik pada investor, supplier, atau lembaga keuangan. Hal ini karena mereka menilai bahwa usaha tersebut memiliki sistem manajemen risiko yang baik dan tidak mudah bangkrut akibat kerugian yang mendadak. Kita masuk ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan, kami menyimpulkan bahwa Kalasua Coffee and Eatery menghadapi beragam risiko operasional yang dapat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan bisnis. Penerapan kerangka kerja ISO 31000 terbukti mampu membantu usaha dalam mengenali, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko secara lebih terstruktur dan sistematis. Melalui analisis yang mendalam, setiap risiko dapat diprioritaskan berdasarkan dampaknya terhadap kegiatan operasional, sehingga tindakan mitigasi dapat disusun dengan tepat. Manajemen risiko yang baik bukan hanya berfungsi mencegah kerugian, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi kerja, produktivitas, serta kepercayaan pelanggan terhadap kualitas layanan. Dengan penerapan ISO 31000, Kalasua Coffee and Eatery mampu menciptakan sistem kerja yang lebih adaptif dan tangguh dalam menghadapi ketidakpastian usaha. Di sini kami memiliki beberapa saran, yaitu yang pertama, laksanakan perawatan rutin dan pemeriksaan berkala terhadap alat dan mesin operasional untuk mencegah kerusakan yang mendadak. Yang kedua, meningkatkan pelatihan dan evaluasi kinerja karyawan agar pelayanan lebih cepat, tepat, dan berkualitas. Yang berikutnya, mengadopsi sistem digital dalam pengelolaan pemesanan dan persediaan agar lebih akurat dan efisien. Yang berikutnya, melakukan perencanaan bahan baku berbasis data dan diversifikasi pemasok untuk menghindari kekurangan stok.
Yang berikutnya, memanfaatkan produk asuransi usaha seperti asuransi properti dan perlindungan alat kerja untuk melindungi aset utama dari risiko kerugian finansial yang besar. Kita masuk ke manfaat penelitian bagi mahasiswa prodi manajemen. Untuk penelitian, manfaat penelitian bagi mahasiswa prodi manajemen ini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu pengembangan kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Melalui penelitian, mahasiswa manajemen belajar mengidentifikasi masalah manajerial, mengumpulkan data, serta menganalisis dengan metode ilmiah. Ini membantu mereka berpikir kritis dan sistematis dalam menghadapi persoalan bisnis nyata, seperti efisiensi operasional, strategi pemasaran, atau manajemen risiko. Yang kedua itu penerapan teori ke dalam praktik. Penelitian menjembatani teori yang dipelajari di kelas dengan realita lapangan. Mahasiswa dapat menguji apakah teori manajemen klasik, modern, atau kontemporer relevan dalam konteks organisasi di Indonesia. Selanjutnya, persiapan karir profesional. Kemampuan meneliti membentuk pola pikir berbasis data yang sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis modern. Mahasiswa akan terbiasa membuat keputusan berdasarkan bukti, bukan hanya intuisi. Berikutnya yaitu peningkatan kemampuan metodologis dan akademis. Mahasiswa mempelajari cara membuat proposal, mengelola data dengan SPSS, FU, atau Excel, serta menulis laporan ilmiah sesuai standar akademik. Ini memperkuat kemampuan berpikir logis, sistematis, dan berbasis bukti. Kita masuk ke kontribusi dalam penelitian. Dalam pengerjaan penelitian ini, saya berkontribusi dalam beberapa bagian penting, khususnya pada penyusunan tinjauan pustaka, penyusunan abstrak, serta pengumpulan dan analisis materi yang berkaitan dengan manajemen risiko. Pada tahap tinjauan pustaka, saya melakukan penelusuran berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, buku teks manajemen, serta artikel akademik yang relevan dengan topik penelitian kami. Tujuannya adalah untuk memperkuat dasar teori dan kerangka konseptual penelitian agar memiliki landasan ilmiah yang kuat dan relevan. Selain itu, saya juga berperan dalam penyusun abstrak penelitian yang merupakan rangkuman komprehensif dari keseluruhan isi penelitian. Dalam bagian ini, saya memastikan bahwa abstrak mencakup elemen penting seperti latar belakang, tujuan metode, hasil utama, dan implikasi penelitian, sehingga pembaca dapat memahami esensi penelitian secara ringkas namun informatif. Kontribusi saya juga mencakup pencarian dan pengelolaan materi terkait manajemen risiko, baik dari perspektif teori maupun penerapannya dalam dunia bisnis. Saya menelaah konsep-konsep utama seperti identifikasi risiko, analisis risiko, serta strategi mitigasi yang mengacu pada pedoman ISO 31000. Hasil kajian tersebut kemudian menjadi dasar dalam menghubungkan teori dengan praktik di lapangan, sehingga penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki relevansi praktik bagi organisasi dalam mengelola ketidakpastian dan potensi kerugian. Secara keseluruhan, saya berkontribusi 95% pada penelitian tersebut. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.